Bab 195. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Umat manusia mulai menerima berita melalui smartphone puluhan tahun yang lalu. Meskipun demikian, surat kabar masih memiliki basis konsumen yang stabil. Kereta bawah tanah penuh. Beberapa penumpang memegang koran di tangan mereka. Koran-koran diterbitkan oleh tempat yang berbeda, ditunjukkan oleh sikap politik yang berbeda. Namun, semua surat kabar memiliki berita utama yang sama. Serangan tentara Golem pada Kerajaan Immortal. 1 bulan setelah kompetisi nasional. Belum ada insiden khusus di Satisfy, kecuali kenyataan jika Kraugel adalah player pertama yang mendapatkan kelas kemajuan ketiga. Internet gempar. Mengapa Kerajaan Immortal? Kerajaan Immortal adalah netral. Jadi, tidak ada negara yang memusuhi mereka. Kerajaan apa yang mengirim Golem ke Kerajaan Immortal? Ada 17 kerajaan di benua itu. Mereka semua memiliki kepentingan sendiri, sehingga kerajaan yang netral pun tidak dijamin aman. Untuk dapat mengirim begitu banyak golem, bukankah mustahil satu kerajaan memiliki kekuatan itu? Tidak mungkin mengendalikan banyak golem, kecuali puluhan Great Mage bergabung. Wow, lalu beberapa kerajaan telah bersatu untuk menyerang Kerajaan Immortal. Apakah ini pendahulu episode besar? Tidak peduli seberapa tinggi jumlahnya, golem adalah golem. Bagaimana Giant Guild dihancurkan oleh para golem? Level Chris adalah 298 dan dia memiliki martabat player peringkat ketiga. 7 kapten adalah player peringkat teratas di atas level 260, dan level rata-rata dari 700 anggota Giant Guild adalah 180. Sungguh tidak dapat dipercaya, jika lebih dari 1000 golem dengan level maksimum 200, bisa secara satu sisi membantai Giant Guild. Ketika dunia menjadi semakin bingung, rekaman mulai ditampilkan di seluruh dunia. Ini adalah video perang Kerajaan Immortal yang baru saja kita peroleh. Tonton video ini dan kamu akan melihat betapa buruknya krisis Eternal Kingdom saat ini. Layar yang beralih. Melalui perang ini, Giant Guild kita akan mengambil satu langkah lebih jauh. Rekam momen mulia ini dengan hati-hati. Video dimulai dengan Chris berbicara ke kamera. Kuwong, Kuwong. Suara langkah kaki yang mengguncang tanah terdengar jelas dari kejauhan. Sudut pandang kamera, serta mata Chris dan anggota Guild, bergerak menuju Cakrawala. 1, 2, 3, puluhan, ratusan, lebih dari 1000 golem, perlahan tapi pasti mendekat dari Cakrawala. Mereka perlahan-lahan mendekat. Munculnya golem berbaris benar-benar spektakuler. Itu seperti punggung bukit. Ukuran golem bervariasi. Nama-nama itu juga sangat tidak biasa. Ada sekitar 1000 old golem, yang tidak terlihat jauh berbeda dari golem yang ada, dan 200 golem kecil dengan bentuk tubuh yang sama dengan manusia yang disebut Soul Doll. Akhirnya, ada 12 golem ekstra besar dengan tinggi melebihi 8 meter dan lebar 4 meter yang disebut Old Weapon. Nama-nama itu hebat. Chris berbicara dengan waspada. Berdasarkan nama saja, mereka tampak jauh lebih kuat daripada golem yang ada. Terutama, golem ukuran super itu dan golem humanoid. Petik 2. Mage Aselas, salah satu dari 7 kapten dan seorang spesialis dalam sihir golem, muncul dengan pendapatnya sendiri. Golem humanoid terlihat sangat sulit. Kita harus mengurus mereka terlebih dahulu. Petik 2. Keuntungan golem adalah defense dan HP mereka yang tinggi. Sebaliknya, mereka rentan terhadap sihir dan relatif lambat, membuat mereka mudah ditangani. Jelas jika golem humanoid memiliki kekuatan golem yang ada dan cepat. Sehingga, mereka akan sulit untuk ditangani. Komentar Aselas dengan cepat meyakinkan Chris. Baik, urus golem humanoid. Iya. Sejak saat itu, pemboman sihir yang luar biasa, dimulai. Aselas dan 200 mage menyerang golem humanoid dengan sihir mereka yang paling kuat. Kuak-kuak-kuak-kuang. Sebuah ledakan terjadi di banyak bagian hutan belantara, dan badai debu meningkat. Kamera menjadi buram dan tidak ada yang bisa dilihat di depan. Mereka menduga, jika pemboman sihir yang kuat, akan sepenuhnya menghancurkan 1000 golem. Namun, apa? Setelah beberapa saat, badai debu terangkat dan semua orang tercengang. Tentara golem benar-benar baik-baik saja. Mereka bahkan tidak menderita kerusakan kecil dari pemboman sihir Aselas dan mage guild lainnya. Wajah Aselas memucat. Perisai anti-magic. Perisai anti-magic adalah mantra yang memblokir semua jenis sihir. Itu adalah penghitung sempurna untuk mage dan diklasifikasikan sebagai sihir S-grade. Jadi, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan semua orang. Namun, para golem menggunakan perisai anti-magic. Aselas menatap kosong pada perisai transparan merah muda, yang digunakan oleh 12 golem berukuran super. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Para golem bisa menggunakan sihir. Selain itu sihir S-grade. Giant Guild tidak bisa memahaminya. Secara khusus, Asela dan para mage kehilangan semangat mereka. Aku menggunakan semua manaku. Aku menggunakan semua sihir yang tersimpan di orb. Kami bahkan tidak bisa merusak. Apa yang harus kita lakukan, jika golem kebal terhadap sihir? Moral Giant Guild memburuk dengan cepat. Tentara golem terus maju dan secara bertahap semakin dekat. Chris buru-buru memesan. Kita akan mengubah target menjadi golem berukuran super.
Para mage itu tidak berguna selama golem berukuran super menggunakan perisai anti-magic. Itu sebabnya Chris memutuskan untuk berurusan dengan golem ukuran super pertama. Tapi, itu tidak mudah. Kuah. Para damage dealer dan tanker mencoba untuk menyerang golem raksasa. Tapi, Old Golem menghalangi jalan mereka. Penampilan mereka mirip dengan golem umum, tapi mereka tidak biasa. Benda-benda sialan ini. Chris dan para damage dealer tertahan oleh para golem dengan senjata besar mereka. Namun, penyerangan para golem jarang terjadi. Serangan mereka tidak berhasil, seperti yang mereka inginkan. Para golem merasa jauh lebih solid daripada golem besi yang paling sulit. Chris menyadari, jika situasinya lebih buruk daripada yang ia pikirkan. Dia menghancurkan golem menggunakan teknik terkuatnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Anda telah menghancurkan Old Golem. 350.300 XP telah diperoleh. Dalam kasus monster yang sudah diburu, level dan detail bisa dipahami. Chris menggunakan sistem dasar ini untuk memverifikasi informasi Old Golem. Old Golem. Level 240. Peninggalan masa lalu. Golem yang terbuat dari batu vulkanik yang dicampur dengan besi hitam, membuatnya lebih sulit daripada golem besi. Mage yang ada, tidak dapat menghasilkan tingkat golem ini. Sialan. Golem yang ada memiliki kisaran level 50-200. Namun, Old Golem berada di level 240. Itu bukan masalah besar bagi Chris dan ketujuh kapten. Tapi, mereka terlalu sulit untuk diurus anggota guild umum. Teriak Chris. Setiap 3 orang anggota, menjadi satu kelompok untuk bertarung. Level rata-rata dari Giant Guild adalah 180. Dia menilai, jika 3 anggota akan dapat berurusan dengan satu Old Golem. Tapi, masalahnya bukan Old Golem. Krisis yang sebenarnya dimulai setelah 200 golem humanoid memasuki medan perang. Pepeok, Koakuang, Kuak, Hahik. Anggota guild mati dengan serangan cepat dan akurat dari golem humanoid. Chris yang bingung memerintahkan 7 kapten. Kita akan menandai golem humanoid. Kekuatan golem humanoid melampaui akal sehat. Bukan saja mereka cepat, tapi skill tempur mereka sangat bagus. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan dan kaki mereka, seperti seorang seniman bela diri. Sementara, yang lain menggunakan bagian tubuh mereka seperti pedang atau tombak. Bahkan 7 kapten merasa kesulitan, jika mereka diserang oleh 2 atau lebih golem humanoid. Ada 200 dari mereka. Kuajak. Chris mengalahkan golem humanoid dan mengkonfirmasi detailnya. Soul Doll. Level 280. Sebuah boneka pertempuran yang dibuat dengan menangkap jiwa seorang pejuang. Ego tidak dipertahankan. Tapi, jiwa ini dapat menunjukkan skill bertarung kehidupan aslinya. Apa penipuan ini? Kekuatan Soul Doll berada di tingkat bos lapangan. Mage seperti apa, yang menciptakan monster-monster ini? Chris merinding. Medan perang itu tidak menguntungkan. Perisai sihir tidak membantu, karena perisai anti-magic, dan sebagian besar anggota guild terlalu sibuk berurusan dengan Old Golem. 7 kapten tidak mampu mengatasi serangan menjepit dari Soul Doll. Sudah kurang dari 10 menit setelah pertarungan dimulai, dan setengah dari anggota guild sudah lockout. Sudah jadi. Quest Guild S-Rank melebihi akal sehat. Chris menyadari ini dan berteriak dengan marah. Bajingan sialan ini, aku akan menghancurkan satu lagi dari kalian, sebelum aku mati. Petik 2. Soul Doll datang dari segala arah. Chris menggunakan pedang besarnya pada mereka. Player peringkat ketiga, tidak jatuh dengan mudah. Seiring waktu, semua anggota guild dikeluarkan. Tapi, dia selamat dan mengalahkan ratusan golem. Tapi, dia tidak terkalahkan. Segera setelah staminanya habis, dia meninggalkan medan perang. Kemudian, dia hanya bisa berteriak tanpa daya, ketika golem menghancurkan Pedro. Rekaman perang beralih kembali ke studio berita. Tuan rumah dan para ahli muncul dengan ekspresi serius. Alasan terbesar Chris dikalahkan dalam pertandingan melawan Regas adalah, karena dia ceroboh. Seperti yang dia buktikan sekarang, Chris jauh lebih kuat dari apa yang ia tunjukkan di kompetisi nasional. Benar sekali, dia lebih kuat dari Regas, dan tidak lemah. Tapi, itu saja tidak bisa menghentikan pergerakan golem. Ini menyedihkan. Secara khusus, Soul Doll terlalu kuat. Chris hanya mampu mengalahkan 4 Soul Doll. Old Weapon itu luar biasa, tapi mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa pencipta golem perkasa ini? Old Golem dan Old Weapon. Berdasarkan nama mereka, mereka tampaknya menjadi warisan masa lalu. Mungkin, itu adalah warisan dari Great Mage Braham. Braham, apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Bahkan jika pencipta golem ini adalah Braham, tipe mage apa, yang bisa mengendalikan golem Braham? Mungkin, golem dibuat oleh murid Braham. Yah, itu akan terungkap secara bertahap. Saat ini, pertanyaan kuncinya adalah apakah kerajaan Immortal bisa tahan terhadap serangan golem. Kekuatan militer kerajaan Immortal sangat kuat. Itu sebabnya, mereka bisa eksis sebagai kerajaan netral. Tapi, itu adalah cerita, ketika itu adalah pertempuran manusia melawan manusia. Mereka mungkin tidak berdaya melawan golem. Maka, hanya ada satu kesimpulan. Pyre, silakan pergi ke kerajaan Immortal sekarang.
Ini adalah peluang bagus untuk mendapatkan quest yang akan memberimu hadiah besar. Para player dan guild sudah tahu ini, dan sedang bergerak menuju Kerajaan Immortal. Raja Wisbaden dari Kerajaan Immortal memberikan berbagai upaya untuk mencegah kemajuan golem yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melawan golem. Kesulitan, BS. Giant Guild cukup berani untuk mengalahkan golem yang melintasi perbatasan Kerajaan Immortal, tapi akhirnya dikalahkan. Akibatnya, bagian selatan Kerajaan Immortal dihancurkan, dan pasukan golem maju menuju ibu kota Kerajaan Immortal. Raja Wisbaden merasakan krisis dan memanggil pasukannya dari seluruh kerajaan. Dia memintamu untuk bekerja sama dengan mereka. Quest clear, mengusir golem. Rewards. Setelah mengalahkan Old Golem, 300 gold dan 100 kontribusi kerajaan akan diperoleh. Setelah mengalahkan Soldol, 1000 gold dan 500 kontribusi kerajaan akan diperoleh. Setelah mengalahkan Old Weapon, 3000 gold dan 1500 kontribusi kerajaan akan diperoleh. 100 gold bernilai 120.000 won. Selain itu, mengumpulkan 3000 kontribusi kerajaan dapat memberi player gelar Baron, dan 10.000 kontribusi memberi gelar Viscount. Dari perspektif player, tidak ada alasan untuk tidak bergabung dengan quest ini. Dari seluruh benua, puluhan ribu player berkumpul di ibu kota Kerajaan Immortal. Semua orang, aku ada party. Kita harus membuat party untuk mengalahkan golem. Petik 2. Di Satisfy, hingga 24 orang bisa bergabung dengan satu party. Para player membentuk party dan pergi berperang. Tapi, bisakah player biasa menangani Soldol, yang bahkan 7 kapten dari Giant Guild mengalami kesulitan? Itu adalah pertahanan yang tidak berguna. Sebagian besar pihak nyaris tidak berhasil mengalahkan 1 atau 2 Old Golem. Tapi, mereka mudah dihancurkan oleh Soldol. Perisai anti-magic tidak memungkinkan mage mengerahkan kekuatan mereka. Jadi, medan perang berjalan buruk. Dan, Kuwioh. Ratusan player dikeluarkan, ketika Old Weapon sesekali menembakkan energi sihir yang sangat besar. Itu menyebabkan Kerajaan Immortal menghadapi krisis. Para player tidak ingin melanjutkan lebih jauh, memaksa Kerajaan Immortal untuk bertarung melawan para golem dengan tentara mereka sendiri. Raja Wisbaden sangat marah. Orang jahat apa? Mengapa? Apa tujuan dibalik memberikan cobaan ini kepada kerajaanku? Di sisi lain, toko kelontong di ibu kota. 2 gadis mendorong kerumunan, berjuang untuk menyelesaikan apapun. Aku memilih tempat ini, karena aku mendengar itu adalah tempat yang paling nyaman bagi pemula untuk memulai, tapi apa ini? Kita tidak bisa pergi berburu karena batu-batu besar ini. Jadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa, sampai waktu pemesanan kapsul game selesai. Ide gadis yang mengeluh itu adalah, Skullgirl Seksi. Itu nama yang agak kekanak-kanakan, tapi wajahnya sangat cantik. Dia sebenarnya seksi. Namanya Park Yerim dalam kenyataan. Dia adalah teman terbaik adik perempuan Grit, Sehi. Sehi adalah gadis rapi yang berdiri di sampingnya.